Jumpa lagi dengan podcast PPLI DKI Jakarta. Hari ini kita bersama dengan salah satu pengurus DPP PPLI yaitu Kabid Bidang Udara. Ya. Kita bersama Pak Rahman Satria Dharma. Beliau ini adalah salah satu pengurus, pendiri juga Pak. Salah satunya. Salah satu pendiri juga. Dan beliau ditugaskan oleh organisasi sebagai Kabid Udara PPLI. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Pak Rahman Satria Dharma terkait dengan apa saja program-program PPLI khususnya di Kabid Bidang Udara. Barangkali sebelumnya perkenalkan Bang Rahman ke kawan-kawan. Silakan Bang Rahman. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Saya dengan Rahman Satria Dharma dengan PT yaitu Dharma Angkasa Cemerlang atau yang biasa disebut dengan DAC Logistik. Kalau di kalangan-kalangan logistik itu dikenalnya DAC Logistik seperti itu. Dan kebetulan di PPLI alhamdulillah diberikan amanah menjabat sebagai Kabid Udara. Seperti itu Om. Jadi alhamdulillah, terima kasih Om. Aku dikasih kesempatan buat Bang Rahman. Sukses selalu ya. Jadi Bang Rahman bergabung dengan PPLI dari awal ya? Dari awal Om. Walaupun dari bongkar awal. pasang sampai pada akhirnya sudah lebih terfokus ke beberapa area-area. Biasa awal-awal kan masih titah-titah, dari ketum juga masih menata-menata mana yang spesialis, mana yang apa, sampai pada akhirnya dilihat seleksi alam terjadi juga, ya hal itu juga yang membuat pada akhirnya diberikan kesempatan walaupun yang paling muda kali ya. Apa motivasinya bergabung dengan sebuah perkumpulan gitu yang kemudian sampai saat ini kemudian menjadi PPLI yang saya tahu, yang kemudian kita tahu ada 13 DPW ya. Ya. Apa motivasi awalnya Bang Rahman? Motivasi awalnya itu sebenarnya sederhana sih Om. Motivasi awalnya adalah yang aku lihat secara pribadi adalah bagaimana seorang leader itu mampu memberikan satu koordinasi, mampu memberikan satu visi dan misi, mampu memberikan satu konseptual yang jelas, bukan hanya sekedar ngumpulin anggota logistik semua segala macam, mau A, mau B, mau C segala macam. Toh pada akhirnya kalau misalnya semua pada terus visi misinya apa? Cuma sekedar kumpulin, tapi area yang akan dimaksudkan itu seperti apa? Apakah akan masuk ke area mana? Kita akan berkembang menjadi apa? Dan hal itulah yang ditemukan kepada ketum. Bahwasanya sudut pandang ketum memang walaupun dia agak sedikit high pressure, walaupun dia agak sedikit ya kalau aku secara pribadi ya, nyebut disiplin. Itu lebih kepada fighternya itu luar biasa. Disiplin fighternya. Nah, itu yang aku salutin karena tidak semua ketua-ketua atau personil itu mampu memaparkan dan menjelaskan secara detail. Itu sih yang menjadi motivasinya. Oke, Bang Rahman, PPLI ini Kabid Udara ini kan adalah salah satu bidang ya. Ada bidang Kabid Laut, ada Kabid Ekspor Impor, ada Kabid Cold Chain, ada Kabid Darat ya. Nah, kalau di jajarannya Bang Rahman ini jumlah anggota yang PPLI yang bermain spesifik di udara itu ada berapa Bang Rahman? Jadi sedikit cerita, di udara adalah divisi yang paling muda. Oh, divisi yang paling muda. Karena awalnya itu konsentrasinya di darat, laut, sama hujan, seperti itu. Jadi divisi-divisi yang paling muda banget adalah udara. Kenapa? Karena mereka melihat secara kapasitas udaranya ini mungkin bisa dibilang dari total keseluruhan pergerakan logistik nasional ya, itu kurang lebih kan masih di bawah daripada mereka orang gitu loh. Jadi kurang lebih sekitaran 20% atau sampai maksimal 20% deh gitu kan. Mungkin ini yang belum dilihat sama ketum sampai pada akhirnya menjadi satu divisi yang termuda, departemen yang termuda. Nah,
Ketika tadi kita kondisikan, itulah yang menjadi satu dasaran, anggotanya masih belum terlalu banyak. Orang-orang ini kan berapa banyak sih sekali kirim dalam satu pesawat? Contoh, Singa terbang, ya kan? Atau Boeing, tipe Boeing dengan yang campuran dengan penumpang gitu kan. Tipe 737 seri 300 itu kurang lebih cuma bisa ngangkut 2 sampai 3 ton aja per satu kali flight. Jadi bisa dibayangin kalau segitu banyaknya cuma bisa naik 2-3 ton kurang lebih, toh apakah itu bisa mencukupi satu kebutuhan pergerakan logistik nasional? Kan nggak juga. Mungkin hal inilah yang menjadi satu dasaran Ketum lebih condong ke darat, laut, cold chain, ekstrim, baru ke udara. Karena dilihatnya adalah kok di cold chain ternyata butuh udara juga ya sebagai percepatan pengiriman. Oh ternyata ada beberapa barang-barang sampel yang dimana dibutuhkan melalui udara, yang pada akhirnya nanti ketika sampelnya sudah diterima baru barangnya dikirim melalui darat, sekian banyak trucking, sekian banyak kontainer, yang pada akhirnya hal-hal inilah yang membuat oh ternyata butuh udara juga nih, barulah muncul divisi dan departemen udara. Nah, gitu. Divisi udara itu juga tentu bersinggungan dengan divisi Eksim juga ya kan, barangkali juga ada pakai udara juga ya. Ada irisannya juga. Kalau eksim kan ke arah ekspor impor. Divisi udara yang di sini kan adalah untuk domestik. Oh, domestik untuk saja. Domestik. Untuk internasionalnya itu memang masih belum kita maksimalkan secara konseptualnya, secara periodiknya itu sudah ada. Tapi balik lagi, maksudnya domestik kita perkuat dulu, yang pada akhirnya kalau domestik sudah diperkuat, orang akan melihat udaranya kuat, mereka akan nanya, lu nggak jalanin kah untuk internasionalnya? Nah sekarang kalau kanan kiri kita garap, orang akan lihat you are not seriously. Gitu. Oke, Bang Rahman selain sebagai pendiri juga pengurus di PPLI, tentu kan basicnya juga pengusaha ya. Ya. Artinya adalah pelaku logistik. Betul. Apa nama perusahaannya? Nama perusahaannya itu Dharma Angkasa Cemerlang. DAK itu ya, PT ya. DAK Logistik itu ya. Betul, DAC. Jadi di DAC, kalangan kawan logistik dikenalnya DAC Logistik. DAC gitu. Logistik. DAC Logistik. Layanannya hanya kepada pengiriman udara saja atau bisa juga sebetulnya melalui misalnya pengiriman darat atau layanan apa saja yang dimiliki oleh PT DAC? Oke. Kalau dari DAC sendiri itu memang 70% hampir ke 80% udara. Di mana di situ ada charter flight, ada charter flight charter juga. flight-nya. Charter flight itu pun terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah charter aircraft yang kita sudah lihat itu adalah menggunakan kayak pesawat Boeing yang familiar dilihat. Tapi pernah kepikiran nggak bahwasanya itu sebenarnya masih ada helikopter, masih ada pesawat-pesawat yang perintis seperti itu. Jadi itu yang menjadi satu dasaran core bisnis. It's so sexy. Sekarang gue tanya sama Om, jumlah total bandara di Indonesia yang Om tahu ada berapa? Ya banyak juga sih, tapi nggak sebanyak terminal tentunya. Ya kurang lebih deh, kurang lebih. Mungkin ada sekitar 50 ada kali ya. More, lebih daripada itu. Lebih ya? Lebih. Itu kurang lebih kita itu di Indonesia punya 300 landasan. Semuanya aktif. Aktif. Semua aktif. Kenapa? Kita lihat ada bandara internasional, ada domestik. Perintis apa kabar? Perintis juga dihitung ya. Perintis dihitung. Kenapa? Satu ada perintis, ada bandara punya swasta. Ya, Nah, bandara swasta. Om berpikir nggak kalau Timika itu punya siapa bandara Timika? Swasta kali ya. Swasta. Bukan punya A, bukan punya B, swasta. Ada beberapa bandara-bandara Indonesia yang kita berpikir adalah punya BUMN atau pemerintah, tapi enggak juga. Total semua 300 itu sampai ke bandara perintis, sampai dengan
notabene-nya di pegunungan-pegunungan dari area Papua. That's why itu yang tidak orang lihat. Jadi itu adalah potensi bisnis yang besar sebetulnya ya. Itulah kenapa salah satunya kita melihatnya adalah jumlah landasan itu sampai dengan 300 dan itu resmi, ada kok di dalam Kementerian Perhubungan resmi, bukan mengada-ngada atau hanya menganalisa. Artinya bukan landasan yang hanya dimiliki oleh pemerintah tapi swasta juga gitu ya. That's correct. Seperti itu. Dengar-dengar PT DAK ini juga Bang Rahman membangun ini juga ya, membangun aplikasi ya. Aplikasi semacam marketplace apa gimana? Oke. Untuk aplikasi itu namanya itu antarpot.id. Antarpot.id. Ya, kawan-kawan nih perlu digarisbawahi nih. Ada aplikasi namanya antarpot.id yang dibangun oleh Bang Rahman Satria Dharma, pemilik PT DAK Logistik dan salah satu pengurus PPLI. Nah, boleh dong Bang diceritain pada kawan-kawan nih, antarpot.id itu isinya apa tuh? Oke, jadi antarpot.id itu adalah yang berisikan mengenai berapa sih jumlah lot dalam pesawat yang sisa dalam satu kali penerbangan. Contoh misalnya Lion Air misalnya, atau si biru atau si merah itu misalnya dia dalam sekali terbang tinggal sisa adalah 200 atau 300 kilogram gitu kan. Nah, kita dari Jakarta bisa nih ngisi ke sana. Tapi sekarang aku tanya sama Om tahu nggak jadwal dan harga ketika Om punya barang dari Makassar mau ke Jakarta? Via udara? Ya, via udara. Via udara ya belum tahu, nggak tahu. Ya kan? Artinya kan kita itu di domestik kekurangan informasi mengenai berapa sih harga dari B ke A. Kalau dari A ke B kita gampang kok, tinggal datang ke Bandara Suta, ketemu sama cargo agent yang ada di sana gitu kan. Terus habis itu udah kita tinggal kirim barang. Tapi ketika kita punya barang dari Makassar ke Jakarta, dari Jayapura ke Jakarta, dari Ambon ke Jakarta, contoh kayak Kulcen, ketika dia ada barang-barang ikan dari Ambon mau ekspor mau apa segala macam, siapa yang bisa cover? Siapa yang bisa kasih informasi? Siapa yang bisa lihat? Oh, harganya sekian, ya kan? Oh, jumlah lotnya sekian. Oh, ada jadwal penerbangannya. Rate yang sudah artinya pasti gitulah ya, bisa dijadikan referensi gitu. Ya. Dan antarpot.id itu ada menyediakan itu ya. Antarpot.id itu dia memuat 3 yang menjadi poinnya. Yang pertama itu adalah lot, jumlah lotnya, jumlah seatnya. Yang kedua mengenai harga, berapa sih harga. Terus yang ketiga mengenai jadwal. Jadi yang kita jual ini adalah 3, yaitu harga, lot capacity, dengan jadwal. Nah, di dalam harga itu pun menjadi satu kompetitif. Kenapa? Karena kita mengumpulkan berbagai macam maskapai yang di dalam satu area. Contoh Jakarta Medan. Mungkin kita baru dapat informasi melalui misalnya Lion Air harga 10.000. Tapi kita nggak ada yang pernah tahu dari Citylink, dari ini, dari itu. Nah, itu kita kumpulkan dalam satu area sehingga orang bisa lihat, oh kalau mau ikut penerbangan pagi jadwal jam sekian udah nggak ada lotnya. Oh, mau ikut penerbangan jam sekian, punya budgetnya sekian, oh bisa naik penerbangan yang sore atau yang mana. Jadi informasi itu yang kita berikan. Oke. Logistik. Sekaligus juga ini jasa juga ya? Iya. Jasa juga. Seperti itu. Dan ini adalah salah satu aplikasi yang bisa dipakai oleh teman-teman PPLI, barangkali bisa dikolaborasi ya di seluruh Indonesia dengan antarpot.id sehingga kemudian rantai pasok ya, jalur logistik itu menjadi bagus lah, lancar ya. Seperti itu. Oke, Bang Rahman. Ya. Apa misi Bang Rahman di dalam PPLI ini terkait dengan bidang yang saat ini menjadi tanggung jawab Bang Rahman? Visi di dalam PPLI itu sebenarnya adalah menjadikan satu
mata rantai yang tidak terpisahkan dalam semua departemen. Kalau dalam satu departemen masing-masing, maka ada kesatuan. Nah, visi yang sebenarnya adalah menjadikan satu mata rantai tidak terpisahkan. Yang kedua adalah bagaimana pada akhirnya mengajak, tapi mereka melihat. Kalau mengajak kita membutuhkan waktu untuk meyakinkan. Tapi ketika orang melihat, dia sudah tahu apa yang menjadi servis kita, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi satu hal yang kita sell, yang kita jual. Tapi kalau misalnya kita, ayo dong masuk ke PPLI begini, PPLI bisa begini gitu. What for? Udah bukan masanya lagi untuk hal itu. Yang kita lakukan adalah lakukan, biarkan orang melihat. Lakukan, biarkan orang melihat. Lakukan, biar orang melihat. Kenapa? Kalau orang sudah melihat, dia sudah tahu. Tapi ketika orang belum melihat, mana katanya ada ketoprak. Tapi ketika ketoprak, bang makan. Oh buat gue nih, iya, ya udah. Sesimpel itu. Tapi ketika, bang lu mau toprak nggak? Sekarang pertanyaannya, orang pasti ditawarin, nggak usah, udah kenyang. Ya dong. Tapi ketika kita tawarin, nih topraknya, orang pasti, ya udah, orang udah dibuatin. Itu sesimpel itu dalam satu visi dan misi adalah kita tidak perlu harus berucap, tapi kita action, biarkan orang melihat sehingga dia hadir bukan karena kita yang mengajak, dia hadir karena dia tahu kualitas daripada PPLI sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke Bang Rahman, barangkali ada pesan-pesan buat kawan-kawan di luar sana, para pelaku logistik yang barangkali saat ini belum bergabung di asosiasi atau perkumpulan manapun, dan kebetulan ini adalah Bang Rahman, ya silakan Bang Rahman disampaikan buat kawan-kawan yang di luar sana belum barangkali masih memilih-milih perkumpulan atau asosiasi. Silakan Bang. Oke, buat para teman-teman aku, sahabat dan sejawat semua yang dimana di dalam PPLI itu sudah terbentuk satu struktural yang sangat rapi, yang sangat dinamis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam PPLI sendiri itu kita sudah punya satu platform yang dimana masing-masing area, baik udara, darat maupun laut itu sendiri, itu memang masing-masing sudah memiliki platform-platformnya. Memang dalam kapasitas saat ini semua masih membutuhkan masukan-masukan, sehingga masukan ini kan menjadi satu komunikasi dua arah. Kalau tanpa ada bapak-bapak dan ibu-ibu atau rekan sejawat yang masih kapasitas melihat masuk ke dalam, mari kita benahi bersama. Untuk apa sih? Untuk menyempurnakan apa yang disebut dengan satu aplikasi, apa yang disebut dengan satu platform. Tanpa penyempurnaan daripada lapangan, itu juga tidak akan sempurna. Maka kami butuhkan satu masukan daripada kawan-kawan, rekan sejawat yang di sana untuk ayo kita bangun bersama. Karena di dalam di sini adalah kita sudah berbadan hukum, kita sudah memiliki satu rekening-rekening juga yang memang bukan rekening pribadi tapi menjadi satu rekening perkumpulan. Jadi nggak ada yang namanya kita kirim-kirim rekening ke A, ke B, ke C, semua menjadi satu kesatuan. Kurang lebih seperti itu. Oke Bang Rahman, terima kasih atas waktunya. Oke. Semoga sukses. Siap Om, thank you sudah berikan kesempatan. Thank you.